Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati guru kita Bapak Ustadz Taufik dan para adik-adik sekalian jamaah takliman Remata remaja Masjid Nurut Taqwa yang insya Allah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita yang hadir di sini masih diberikan suatu nikmat sehat walafiat, nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kita sama-sama dapat menjalankan aktivitas kita, baik aktivitas yang berhubungan dengan manusia maupun aktivitas kita yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta kita, yaitu dalam rangka menuntut ilmu setiap malam Jumat yang dipimpin oleh guru kita yaitu Bapak Ustadz Taufik. Salawat serta salam patut kiranya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini nanti mendapat syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, saya panggil adik aja ya, karena memang masih remaja semua ini. Yang pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya bisa bersilaturahmi di Masjid Nurut Taqwa ini dengan para remaja Majelis Ta'lim Nurut Taqwa dalam rangka silaturahmi. Kedua juga ya mungkin baru malam ini saya bisa sempat hadir karena memang ada masih berbagai macam kesibukan saya, jadi alhamdulillah saya sempatkan dan juga alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Pak Ustadz yang berbahagia, yang pertama saya bukan tausiah, itu tausiah ini bagiannya nanti bagian beliau ya kan. Saya ingin minta doa restu kehadiran saya di sini kepada seluruh jamaah anggota Majelis Ta'lim Masjid Nurut Taqwa, karena memang berkenaan dengan niat saya ya kan. Mungkin adik-adik udah tahu ya kan maksud dan tujuan saya nanti di 2014 ini juga atas dorongan daripada sebagian daripada masyarakat Krukut yang mendorong saya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, karena memang sudah beberapa periode Pak Ustadz ini Krukut selalu suaranya menjadi pelengkap saja. Jadi tahun 2009 kemarin, 2004 yang lalu juga itu suaranya ada yang ke Grogol, ada yang ke Limo, ada yang ke Cinere, bahkan ada ke Meruyung juga ada. Nah, makanya dalam kesempatan momen pemilu legislatif 2014 ini masyarakat Krukut tadinya telah menjaring mungkin karena memang tidak ada yang muncul gitu kan. Akhirnya ada beberapa tokoh masyarakat mendorong saya untuk bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini, malam yang berbahagia ini, saya mohon doanya, mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan dan seluruh masyarakat Krukut cita-citakan dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua ini tidak terlepas daripada dukungan dan doa daripada seluruh masyarakat Krukut, wabil khusus para adik-adik yang hadir di sini. Karena pesan saya, ini waktunya tinggal 80 hari lagi Pak, ini waktu efektif, karena mungkin yang lebih keras lagi gasnya itu mungkin besok akhir Januari itu sudah banyak nanti caleg-caleg yang berusaha untuk turun ke majelis taklim. Nanti Ustadz kayak beliau ini laku nanti, banyak ditemuin, banyak ditelepon oleh caleg-caleg. Kalau bisa Ustadz tolong saya hadir di majelis taklim gitu. Nah ya, kalau saya kan bukan baru sekarang ini, karena memang pergerakan saya ini udah hampir 3 tahun Ustadz. Masalahnya kalau yang baru-baru ini kan pergerakannya baru 6 bulan
setelah dibuka pendaftaran caleg kemarin baru dia muncul gitu kan. Karena memang apa, dia takut menanggung konsekuensi daripada seorang caleg gitu kan. Karena konsekuensi seorang caleg itu siap untuk didatangi oleh konstituen ataupun calon pemilih, ataupun yang lebih lagi dengan orang per orang itu yang datang ke rumah. Ya biasalah, ada yang bawa proposal, ada yang bawa apa namanya, acara-acara seperti apapun kegiatannya. Tapi insya Allah yang saya jalani dan yang saya alami itu tidak ada hambatan, tidak ada hambatan baik untuk diri saya maupun untuk para orang-orang di sekitar pada yang telah mengundang saya. Nah makanya dalam kesempatan yang berbahagia ini saya nggak mau nanti ada peribahasa dari orang keruput itu, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan tapi semut yang di ujung sana kelihatan. Saya nggak mau seperti itu. Artinya adalah yang lebih saya utamakan adalah orang keruput, baik itu nanti kebutuhan pembangunan, kebutuhan infrastruktur sosial, kemasyarakatan dan seni budaya gitu. Karena memang tugas anggota dewan itu mempunyai 3 tugas fungsi, yaitu pengawasan, pembuat anggaran dan budgeting. Budgeting itu sama juga anggaran ya. Nah, makanya dalam kesempatan ini nanti kalaupun saya terpilih, saya tidak bisa berjanji muluk-muluk ya kan, karena caleg kalau janji mantap takutnya jatuhnya nggak tahan. Intinya doain aja, mudah-mudahan saya amanah, iya kan, dapat membawa aspirasi daripada seluruh masyarakat Krukut, Limo pada umumnya, Cinere dan BJ. Karena intinya dewan itu, seorang anggota dewan itu sama kalau ngomong kasarnya pesuruh daripada masyarakat, Ustaz. Karena warga aja yang nggak bisa sempat datang ke dewan, jadi ngewakilin kepada saya, gitu kan, membawa aspirasi. Makanya seorang dewan itu 4 bulan sekali ada yang namanya reses. Reses itu adalah fungsinya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Apa sih nih perkembangan, keluhan atau keinginan daripada seluruh masyarakat di bawah yang sekiranya berkenaan dengan program pemerintah kota. Nah, nanti disampaikan, kita tampung aspirasi 4 bulan sekali itu. Setelah kita tampung aspirasi, ya baik itu misalnya tanahnya longsor, terus jalanan macet nih Pak Haji atau apa kan. Dan kalau pagi ini kita sekarang menjadi prihatin, menjadi PR saya nanti kalau saya jadi itu. Iya. Iya, Masya Allah. Hah? Ada aneh nanti kan di situ. Iya, langsung saya telepon Kapolsek gitu kan. Saya mau ke Curug, mau ke Krukut aja Mang Leman, muter-muter gitu. Itu banyak orang yang ketemu di jalanan saya nih dari sini nih. Saya dari sini itu banyak ngomong sama saya, Pak Haji gimana macet? Pak Haji gimana macet? Begitu. Ya kan saya bilang saya belum jadi gitu. Nah lain hal kalau kita udah jadi, itu nanti kita bisa pecahkan sama-sama di pemerintah kota maupun nanti di anggota DPRD. Kita duduk bareng pemerintah kota yang terkait di bidang kemacetan di jalan raya. Apa sih faktornya ya? Mungkin apa jalan yang kurang lebar, apa nanti kita perlu bikin lampu pengatur jalanan, kan gitu. Makanya saya sendiri juga kemarin pusing juga itu, banyak ditanyain apalagi di depan itu. Ya cuma satu-satu jalan yang saya bisa, ya saya telepon aja Kapolsek. Karena memang nggak ada polisi di situ kan. Nah, saya ngomong ini gimana? Yang depan. Oh, iya. Makanya sekali lagi, saudara-saudara sekalian, adik-adik, ayo sama-sama. Saya hanya pesan besok ataupun sekarang saya pesan dalam kesempatan yang berbeda ini, jangan tergiur dengan apa ya, iming-iming gitu yang sifatnya sesaat. Jangan. Saya yakin kemarin ada yang nyoblos orang yang nggak dikenal, kalau yang udah pernah nyoblos, tapi saya yakin ini pemilih pemula semua Ustaz. Ya, makanya jangan besok, jangan kalau diajak-ajak jangan mau dah. Intinya mau begini, udah ada orang Krukut, ada Haji Tajudin gitu. Ya kan? Setuju gak? Nah, makanya kalau saya cerita banyak tentang anggota dewan ya memang waktunya panjang. Cuman sedikit saya kasih gambaran. Anggota DPRD itu kalau sudah jadi itu mempunyai dana aspirasi sebanyak 1,5 miliar per tahun. Untuk apa?
ya untuk kesejahteraan daripada masyarakat. Contoh misalnya, itu di situ ada namanya sektor seni dan budaya, ada untuk sektor keagamaan. Salah satu ini majelis taklim. Kita mungkin nanti bisa bikin majelis taklim. Ada satu tempat misalnya butuh dana, itu nanti bikin proposal. Memang kalau untuk diakomodir itu tidak 100% diakomodir, Pak Ustaz. Mungkin apa 50%, apa 25% daripada anggaran itu diakomodir. Bagaimana caranya? Itu dibuat proposal. Nanti dibikin proposal oleh panitia anggaran pembangunan majelis taklim, ya kan? Nanti disetujukan oleh LPM, nanti ditujukan kepada saya yang punya anggaran. Nanti saya tanda tanganin, keluar itu uangnya. Uangnya bukan nama saya, Pak Ustaz. Bukan berarti duit 1,5 miliar saya bawa-bawa di kas saya atau di kantong, enggak. Atau bukan di rekening saya. Kalau di rekening saya enak, saya bisa pakai tiap hari gitu. Tidak. Dewan itu punya dana aspirasi. Nah, digunakan untuk apa ya? Kayak misalnya bikin gerobak sampah, ya kan, bikin kesenian budaya atau seperti sekarang ada di Kampung Hutan itu kan, Jalak Tangan Betawi Muda yang untuk seni budaya, pelestarian budaya Betawi. Nah, kayak taklim begini, sumber daya manusia, anak-anak yang nganggur kita bikinin STEAM, kita beliin STEAM tuh berapa pasang, 2 atau 3, itu ada anggarannya. Caranya bagaimana? Ya dibikinin proposal seperti itu, Pak Ustadz. Nah, makanya karena memang saya hanya menekankan, tolonglah berpikir jernih dari sekarang, jangan seikut-ikutnya milih. Ini mumpung nih pemilih pemula nih, Pak Ustadz, jangan seikut-ikutnya milih. Pokoknya intinya mah pilih orang yang kenal. Jangan mau besok kalau diajak nyuruh milih orang yang kenal. Ini kan Pak Oji kan, kan kenal sama saya. Oji, iya, ada kan kakaknya bareng anak saya. Oh gitu. Ya, siapa namanya? Ya, itu bareng satu enggak. SD-nya bareng, TK-nya bareng ya. Kalau ini adiknya mungkin. Iya. Jadi begitu. Dan ini juga anak Pak Yamin, saya salut nih Pak Ustaz. Ya, ikut ngaji, pinter nyanyi. Iya, Pak Ustaz belum pernah denger. Jangan dah. Tapi alhamdulillah. Kebongkar ya. Bukan, kalau saya pesen, kalau lipat dangdut jangan manggil saya. Ya, saya malu gitu sama ibu. Iya. Tapi suaranya bagus, Ustaz. Aku ngajinya bagus nggak? Bagus. Udah dites ngaji? Hah? Iya, suaranya bagus. Tapi alhamdulillah saya kaget pas lihat pertama ini ngaji. Alhamdulillah, biduan. Jarang ngaji. Alhamdulillah. Ya, saya berpesan lagi. Terutama ini Ustaz biduan. Pakainya biar ya ini begini, ngaji boleh ya kan, harus ya kan, ya kalau menghibur ya memang itu ya nggak apa-apa, tapi normanya ini Ustaz ya gitu. Tapi saya perhatiin nggak pernah Ustaz, nggak pernah menyimpang, itu saya perhatiin pakaiannya sopan, goyangannya juga goyang gitu, enggak sopan, alhamdulillah sopan. Tapi intinya pada malam hari ini saya sangat bangga, benar, saya terharu. Tapi emang tiap malam Jumat Pak Ustaz ngaji? Tiap hari. Jadi gini kita ini sambil dialog sedikit ya Pak ya. Jadi Remata ini, remaja Masjid Nurul Taqwa ini, alhamdulillah seminggu 5 kali Ji. Dan ini dianehin sama Majelis Ulama Indonesia Depok, MUI Depok. Ini kok ada anak remaja yang doyan ngaji. Jadi kita hari Selasa sama hari Kamis ini biasa kita, kalau Selasa biasa kita ada kajian fikih, ibadah, akidah. Nah, hari Kamis ini biasa kita pakai untuk diskusi Ji. Hal-hal yang kira-kira lagi in di masyarakat apa ya? Kemarin kita coba diskusi cabai-cabean. Cabai menurut Islam bagaimana kan begitu? Di kalangan anak muda bagaimana? Jadi saya pengen Ji, teman-teman ini juga pengen ngaji, ngerubah image ngaji cuman baca Quran doang. Itu harus. Nah, itu kalau baca Quran khusus kita adakan di hari Rabu. Jadi baca Quran, belajar baca Quran sama hafalan Quran. Nah, hari Jumat mereka ini keliling Ji ke rumah-rumah gitu, ke rumah-rumah mereka gantian ngajinya keliling. Nah, hari Ahad pagi kita ba'da subuh itu ada banyak acara tuh.
Nah, salah satunya kemarin kita ada bersih-bersih kampung dan bersih-bersih masjid dan musola yang ada di Krukut ini. Nah, kemarin kita sudah mulai di RT 1. Ini yang memprakarsai anak-anak remaja masjid. Jadi kita pengen remaja masjid ini berawal, remaja-remaja di Krukut ini bisa pinter. Kenapa? Karena ada di masjid. Amin. Mereka bisa wawasannya luas karena ada di masjid. Nah, alhamdulillah kemarin ketika kita bentuk remaja masjid di bulan Sya'ban, alhamdulillah langsung ada yang nyumbang. Ini dari teman-teman kita aja sih. Teroni itu yang macam-macam semuanya, ada yang nyumbang printer, komputer dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka adik-adik kita ini pengen browsing di internet nggak usah ke warnet. Kita wifi di sini. Sampai DKM ngasih kantor DKM buat remaja masjid. Iya. Itu. Kemudian juga kita ada program sampai ke adik-adiknya. Ya. Kita juga ada komunitas sepeda, ada komunitas motor. Ini dari remaja masjid, ada komunitas futsal. Nah, ini yang sangat membanggakan juga, kemarin kita juara futsal sekota Depok. Liga futsal remaja masjid. Trofinya wali kota. Nah, memperebutkan piala wali kota. Nah, ini alhamdulillah kemarin saya audiensi dengan Dinas Pendidikan Depok. Nah, ini ditawarin, jadi ada program ini mau buat PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Dan sebagai modif proyek percontohannya, menawarkan remaja masjid Nurul Taqwa untuk jadi proyek percontohan tingkat kota Depok. Nah, makanya ini alhamdulillah dari tingkat Depok, kota Depok juga mencari-cari. Nah, ini keinginan anak-anak juga, bukan mudah-mudahan kita doain ya Pak Haji Tajudin naik sehingga bisa memudahkan program-program kita. Gimana caranya dari masjid itu bisa mensejahterakan umat, itu remaja masjid, karena kita kan umurnya juga nggak seberapa aja ya. Ini yang akan jadi penerus kita. Kita pengen remaja masjid itu memiliki wawasan bukan cuma hanya keagamaan. Kita pengen nanti bisa kita kuliah sampai keluar lagi kalau bisa. Gitu. Jadi artinya mereka pintar karena di masjid. Wawasan mereka bagus karena di masjid. Gitu. Dan bentuk kepedulian ke masyarakat juga karena mereka berada di masjid. Nah, insya Allah mereka juga pengen ada bank sampah, jadi punya program bank sampah yang istilahnya kita kumpulkan dari masyarakat, mereka yang kelola, nanti tinggal pihak Dinas Kota Depok tuh kemarin juga ditawarin itu buat bank sampah. Nah, mudah-mudahan nih ya, dengan adanya Pak Haji Tajudin, mudah-mudahan kita doakan bisa duduk di anggota dewan ini, bisa melanjutkan aspirasi kita, Amin. karena kita nggak ada siapa lagi kan. Iya. Mudah-mudahan, karena orang yang dekat bisa kita parahin rumahnya. Kalau orang jauh kan bingung kita kemarin ini. Demikian Pak Haji, silakan. Ya, sekali lagi apa yang menjadi penjelasan daripada Ustadz Taufik ini sangat menyentuh sekali kepada saya, dan saya juga memberikan aspirasi yang setinggi-tingginya kepada pembimbing dan Pak Ustadz Taufik terutama yang telah menciptakan daripada remaja Masjid Nurul Taqwa. Harapan saya adalah ke depan harus lebih banyak lagi, gitu kan? Lebih banyak lagi teman-teman diajak untuk dapat bergabung daripada pengajian yang telah diadakan rutinitas setiap seminggu hampir 5 kali ya. Ini sangat luar biasa. Biasa pengajian. Kebetulan hari ini kita undang ada orang Jepang nih. Ya. Dari mahasiswa UI, dari Jepang, pengen dialog juga sama kita. Oh ya. Besok orang Jerman kita panggil, jadi kita bahasa mereka. Ya. Saya terima kasih. Nanti biar nanti kita dapat serap daripada apa yang disampaikan dalam mungkin segi teknologi ilmu pendidikan atau apapun gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar agama yang dapat dicerna. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, saya nggak bisa sampai selesai karena memang ada acara lagi saya bareng pengajian Jumatan di lingkungan. Karena kemarin habis di rumah saya ada acara, saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih. Kemarin habis maulid saya, luar biasa, 1.500 orang di rumah itu, keluarga besar saya, arisan keluarga. Sekali lagi mari sama-sama kita nggak usah bosan-bosan lagi untuk menuntut ilmu, karena memang kapan lagi di dunia ini kita bisa menuntut ilmu, mumpung ada beliau yang sangat peduli dengan agama, yang sangat peduli dengan kemaslahatan umat, yang sangat peduli dengan didikan-didikan agama, terutama anak-anak muda. Karena ini seperti anak-anak muda ini sangat labil nih, seperti ini kan, itu gampang mudah terkontaminasi. Tapi mudah-mudahan dengan hadir pengajian setiap Jumat ataupun malam Selasa ini dibentengi dengan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah,
itu aja. Apalagi tadi dibahas cabai-cabean gitu, saya juga dapat miris. Itu yang ada kebanyakan di Taman PLN. Enggak, emang bener, saya suka liwat gitu. Di sini kontri, saya kadang-kadang saya berhenti bosan, lampu saya nyalain, kadang-kadang tuh saya nyalain aja udah, saya berhenti. Iya, tadi malu sendiri pergi. Kadang-kadang ada 3 perempuan, lakinya 1, masya Allah itu. Aduh, mudah-mudahan nauzubillah jangan deh ya, gitu. Jangan dah, mudah-mudahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun ini pemberian, ya tolong dimanfaatkan biar bermanfaat. Amin. Untuk ya biar berkah, bermanfaat untuk kegiatan yang ada di Remaja Masjid Nurut Taqwa ini. Mungkin itu saja. Sekali lagi, karena waktunya tinggal 80 hari, mari sama-sama kita rapatkan barisan, satukan tekad untuk dapat menghasilkan suatu keinginan ataupun cita-cita yang sama-sama kita harapkan. Ada yang mau nanya satu kali? Siap. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini kan masih caleg ya, calon legislatif. Insya Allah kalau insya Allah, oh ya, nama saya Yoga, anaknya Pak Is. Iya, Pak Is Majib Yoga. Alhamdulillah. Ya, Pak Haji, jadi saya ingin bertanya, apa insya Allah nanti kalau misalnya udah menjadi buat remaja masjid ini tuh kira-kira apa programnya? Ya itu aja sih. Ya, terima kasih. Kebetulan beliau bapaknya sahabat sohib saya. Cuman kemarin sakit, saya nggak sempat nengok gitu. Taunya pas sudah pulang. Ya, terima kasih. Program saya adalah untuk yang tadi saya sampaikan adalah saya intinya ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat terutama di mana saya berangkat, berkenaan dengan program kepemudaan misalnya kan, itu yang tadi saya sampaikan. Karena pemuda ini memang perlu sekali perhatian, karena kebanyakan program-program itu kan untuk kepentingan orang-orang lain, itu nggak pernah itu pemuda tersentuh. Nah, sekiranya nanti kalau saya jadi, ya kan, ayo kita duduk bareng, apa kira-kira yang perlu kita kedepankan untuk program pemuda yang sekiranya dapat menyentuh daripada kegiatan-kegiatan seperti ini, kan gitu. Yang tadi saya bilang seni dan budaya juga ada, itu ranahnya ke ranah pemuda juga memang, baik itu remaja putra dan putri. Nah, kebetulan kalau di Kampung Hutan itu memang sudah terbentuk yang bukan apa namanya, sanggar seni budaya Betawi ya. Nah, kalau di sini apa kita mau bentuk lagi, terserah, nanti tinggal kita buat aturannya atau kita bentuk yang mungkin PKBM itu jadi pusat kegiatan belajar masak. Nah, itu nanti kita siapkan juga salah satunya itu. Nah, mungkin kalau memang nanti untuk kita menyerap daripada anggaran biayanya, kan salah satunya juga harus ada bentukan pendirian kan gitu. Tidak ujuk-ujuk langsung cuma dibikinin proposal, tapi kan apa sih latar belakang PKBM ini, apa tujuan kedepannya. Kalau memang tadi disampaikan tujuannya untuk kemaslahatan daripada umat, terutama anak-anak muda yang ada di lingkungan kita, kenapa enggak? Mungkin itu aja ya kan. Intinya ayo sama-sama kita duduk bareng, program apa yang sekiranya nanti bisa dikasih masukan kepada saya, yang kemudian ya ayo kita gelontorkan sama-sama. Mungkin itu saja Ustaz sambutan saya. Tutup. Ya, terima kasih, jazakumullah khairan jaza. Dan alhamdulillah ini ada apa namanya, tanda cinta dari Pak Haji Tajuddin Tabri ya, yaitu kita diberikan wireless yang emang dari dulu pengen banget. Kadang-kadang kita dimarahin, mau bawa bapak mana ini belum dibalikin. Ya, jadi alhamdulillah ini kalau Pak Haji ikhlas, setiap untayan zikir dan doa yang dipakai ini pahalanya ngalir terus nih ke Pak Haji. Ya. Dan ini kita juga harus bisa memanfaatkan dengan maksimal ya. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan ya bermanfaat untuk kita semua. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua ini ya, wabil khusus remaja Krukut, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat ya, perbuatan-perbuatan keharaman, perbuatan-perbuatan yang benar-benar bisa merusak umat. Dan juga
yang terakhir mudah-mudahan ya Bapak Haji Tajudin Jabir ini bisa menjadi pemimpin yang amanah ya, pemimpin dambaan umat sehingga bisa mensejahterakan untuk kita semua. Al-hadiniyah walikullian niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Demikian, mungkin ada lagi yang disampaikan Cik. Ya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih Pak Haji gitu deh. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Haji. Ya, selamat jalan Pak Haji. Ya, terima kasih. Ya, selamat jalan Pak Haji. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Dan alhamdulillah tamu kita dan sini dan ya, tamu kita sudah datang ya. Mana bisa di sini? Di sini atau di sini? Situ aja. Hah? Depan aja katanya biar. Sini nih, agak jauhan. Nah, dari di sana ini. Iya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu jauh ini dari Jepang apa Singaparna? Dari Jepang ya, dari Jepang. Konnichiwa. So tau banget. Jadi nanti ente nanyanya pakai bahasa Jepang gitu ya, mana ya? Harus pakai bahasa Jepang. Oh, wah lo, bisa nggak? Tenang aja. Nanti siapapun yang mau tanya, silakan. Nanti Ustadz akan translate ke bahasa Jepang ya. Ke bahasa Jawa. Ya alhamdulillah ada Bang Dari sini ya, yang siap untuk translate. Tapi nanti mana akan mungkin perkenalan dulu. Nama panjangnya siapa, kalau ada nama panjang, nama pendeknya siapa. Kemudian nanti kita dialog saja ya, kesan-kesan tentang Indonesia, atau misalnya bagaimana menurut mana yang memang di Jepang itu halo di Jepang itu kan sangat sedikit ya orang Islamnya ya, sangat sedikit. Nah, ketika melihat Indonesia yang mayoritas memang beragama Islam, nah nanti kesan mana seperti apa ya. Dan sudah bisa bahasa Indonesia nih? Sedikit. Hai. Alhamdulillah. Saya juga udah bisa. Jadi gitu. Kita mau dari mana dulu kali ya? Perkenalan dulu, dan alhamdulillah sudah bisa bahasa Indonesia sedikit demi sedikit, dan kuliah sekarang di Universitas Indonesia ya. Hah? PNJ ya. PNJ itu ada di Universitas Indonesia. Betul ya? Ya, baik, kepada mana dipersilahkan. Saya? Ya. Assalamualaikum. Nama saya Mana. Iya. Mana? Nama panjangnya Nishino Mana. Nishino itu nama keluarga. Iya. Artinya itu mana di mana anak kandung saya. Betul ya? Oh, bukan. Mana? Iya. Apa ya? Mana artinya itu apa ya? Orang serius. Iya, bersungguh-sungguh. Iya. Jadi bukan mana ya, mana di mana ya.
saya sekarang belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia di PNJ kampus UI. Terus Aduh. saya tinggal di sini baru 4 bulan. Di Depok. Di Depok. Ini nggak jauh. Ini orang Krukut juga sebenarnya. Di apa namanya? Kukusan. Kukusan terus sebelum pas depan lapangan bola tuh. Ada bis apa? Ada bis Pakai Jepang aja apa ntar ditranslate. Iya. Tinggal di sini sama siapa? Sama siapa? Sendiri. Sendiri? Iya. Sendiri ya di gedung? Sendirian. Iya. Ya, sekarang ini sini lah. Pinjam. Iya, perkenalannya cukup ya? Cek. Udah. Iya. Oke. Dimatiin. Oh ya. Cek. Silakan kita dialog aja. Jadi sebelum nanti tadi kaitannya hal-hal yang mungkin bagaimana sih budaya Jepang, bagaimana pandangan orang Jepang terhadap Islam, bagaimana pandangan orang Jepang terhadap Indonesia ya. Indonesia penuh dengan sampah katanya. Ya. Karena waktu Dani di Jepang katanya di Jepang itu kan bersih banget ya. Tapi di Indonesia bagaimana? Nah, kemudian silakan kalian bisa berdialog ya, hal-hal yang berkaitan dengan kejepangan gitu ya, hal-hal yang bukan kejengkolan yang jelas ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan Islam menurut pandangan orang Jepang ya. Silakan dibuka pertanyaan. Mana ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi? Mendingan kita dialog aja biar nggak bingung. Untuk sesi pertama kita mulai dari yang perempuannya dulu. Silakan, ada yang mau tanya? Yang laki nggak usah ya? Hah? Mau nanya juga? Ayo silakan, yang perempuan gimana? Ayo tanya dong. Ntar kalau ditanya pakai bahasa Jepang nanti bingung ngejawabnya kan? Ayo. Nggak percaya kata orang Jepang. Yuk. Ayo silakan. Pernah ngeliat dah. Hah? Pernah lihat. Pernah lihat di mana? Ini sini. Iya. Ada yang ditanyain nggak? Ayo nih. Iya, silakan. Ini live vlog, live. Langsung. Ini lagi di syuting ya. Maunya langsung siaran langsung kita di stasiun TV ya. Iya benar. Nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul. Yang saya mau tanya tentang pandangan Islam di Jepang itu seperti apa? Apa lebih maju dibandingkan di Indonesia atau gimana gitu? Tentang Islam ya. Iya. Ya, jadi gimana apa namanya kondisi umat Islam di Jepang gitu ya? Apakah kayak di Indonesia begini suka ngumpul-ngumpul di masjid atau mungkin suka nongkrong-nongkrong di kafe juga gitu? Silakan dijawab. Paham kan? Jangan ngomong sendiri kan? Silakan pakai bahasa Jepang Dani translate jadi biar bisa belajar. Nanya pakai bahasa Jepang. Biar
Ini. Ada ini Islam itu untuk mencintai. Ada. Tapi apa? Angkat nih Islam sekan sentuh nasekan sentuh. Futsu. Tokyo no Mekuro no basket pa. Susah. Susah. Islam aja wa. Nendo nasekan sentuh. Cos sekali. Iya, pakai bahasa Jepang nggak apa-apa. Nanti Daniel translate. Iya, pakai bahasa Jepang biar lancar. Oke. Bahasa Jepang. Biar dia nggak percaya kalau mana orang Jepang. Iya. Katanya mana itu orang glodok. Makanya biar percaya sampai dengan bahasa Jepang. Boleh saya pakai bahasa Jepang? Boleh. Sebenarnya saya belum Campur-campur. saya belum bertemu orang muslim atau non muslimah di Jepang, tapi apa ada yang orang apa両親がムスリマの人はいますが、友達自身は、実際ムスリマだと思うんですけど、まあソラットもしないし、断食もしない。 Ya silakan. Ini mana ini nggak punya banyak teman orang Islam, tapi dia punya teman yang orang tuanya orang Islam. Sedangkan temannya sendiri itu tidak melakukan sholat, tidak puasa, contohnya seperti itu. Jadi mana nggak begitu paham, nggak begitu tahu kehidupan Islam di Jepang. Mungkin kalau boleh dirubah pertanyaannya, apa pandangan mana terhadap Islam di Indonesia aja bagaimana? Ya, oke, sip. Ya, karena Silakan dijelaskan. Biar kan kita mau belajar bahasa Jepang juga. ya jadi info aja mana ini cukup tertarik dengan Islam, bahkan sudah mulai sedikit demi sedikit belajar tentang Islam, atau dia ada rasa suka terhadap Islam, jadi mungkin bisa ngasih suara atau pendapatnya tentang Islam. Mana nih Tope? Islam no Indonesia no Islam no Jepang dona itu sekarang dona desu ka? Berat. Saya datang ke Indonesia dan saya bertemu orang muslimah banyak ya, jadi semuanya なんでイスラムのこと興味ありますか？In Japanese language. いや私が思うにインドネシア人は、このデポックは特に割合が多くて85% 以上がムスリマなので、まず私はここに来た時は全然言葉が喋れなかったので、どうやってインドネシア人とコミュニケーションを取ろうと思った時に、その人のことを理解することが大事だと思って、
dia bilang oh ternyata Islam tuh di sini mayoritas, dan dia lihat mengenai Indonesia yaitu Islamnya. それで私はインドネシア人のを理解するのと同時にインドネシア人のその考え方とかその人たちの心hatiを理解できると Ya, pastinya saat dia datang ke sini kendalanya bahasa jelas, terus berjalannya waktu ya mengenal teman-temannya jelas mayoritas muslim tentunya kan, belajar tentang Islam. Begitupun dengan orang Indonesia yang banyak, orang Indonesia akan senang banget tuh namanya ngajarin, apalagi orang asing gitu. Jadi dari awal itulah dia mulai sedikit demi sedikit belajar Islam. Misalnya apa yang dipelajari? Belajar apa Islam? Dari teman. ただ単に自分が興味あること、例えばなんで空を1日5回サボらずにするとかあとは金曜日のジュマ空とかどうしてするのかとか、あとは神様はインドネシア人にとってどういう存在seperti apa? Ya, jadi pertama kali yang dia tanya atau pelajari itu bertanya tentang kenapa sih sholat itu 5 waktu kayak gitu. Terus hari Jumat, kenapa ada hari Jumat, maksudnya apa ya? Mungkin nggak berbeda ketimbang hari-hari yang lain, misalnya itu yang ditanyain selanjutnya. Lalu Oh ya, apa pendapat orang Islam sih terhadap seperti apa sih Tuhannya orang Islam gitu? Karena mana di Jepang juga tentu meskipun nggak punya agama tapi percaya Tuhan gitu, punya Tuhan juga. Tuhannya banyak. Coba dijelaskan Tuhan mana saja. Ya, silakan. Di sungai ada. Di sungai. Ya, gunung. Jadi Tuhannya tuh katanya ada di sungai, ada di gunung, lalu だから自然のものとかに木とかそういうものにも神様が宿るっていう考えで、日本はすごい自然を大事にしてきた国なので、そういう神様は自然のもの恵みに宿る自然宿るある千と千尋の神隠しスピリタル ya habis nggak kedengeran. Jadi khususnya mana bilang orang Jepang itu sangat menghargai alam, dan di alam itu banyak juga Tuhannya seperti di pohon, ya tadi dibilang gunung, ya sungai, dan mereka percaya Tuhan mereka yang di alam itu menjaga alam, sehingga kenapa Jepang sangat indah alamnya, sangat terjaga, terawat, itu mungkin mereka percaya itu atas bantuan Tuhan yang menjaganya, seperti itu sih, sepertinya. Kita ibadahnya gimana cara mereka nyembah itu? Oh ini seru. 日本は、ブッダと神道が主に占めてて、でもその宗教の色あれなはお葬式、人が死ぬ時に一番よく出るのと生活の中で現れてるのがあるんですけど、基本的に先祖、死んだ人、自分のおじいちゃんとかおばあちゃんとか死んだ人に向かってブッダかな、神道もだけど基本的に日本人はその死んだ人を、
なんか大事にする、その人に向かってお祈りすることが多い、ね、でもお寺行くとかやります？やりますやります。私はなんか家が神道だから学校行く前とかに家にある神棚、神様を家の神様があるからそこにお祈りする、朝学校に行く時とか。何回やりますか1週間毎日berdoa なんか今日無事に過ごせますようにとか、そういうのを家の神棚でお祈りする。Pertama, di Jepang percaya dua agama lah ya, Shinto yang kalian tahu dan Buddha. Ada dua yang mereka percayai, bahkan di rumah mereka ada dua altar, Buddha dan Shinto. Kapan ibadahnya dilakukan? Gak mungkin bersamaan. Ditandai yang lebih simpelnya, paling gampangnya gini. Kalau mereka lahir menggunakan ajaran Buddha, tapi begitu meninggal menggunakan adat istiadat Shinto atau ya dibakar. Ya. Itu sesuatu Shinto. Buddha juga. Jadi Shinto mungkin Buddha sih sama. Tapi upacaranya kalau meninggal pakai Shinto. Dia lebih menjelaskan tentang teman di kampusnya di PNJ ya. Dia bilang agak sedikit berbeda sama Jepang, justru itu yang bikin dia kaget kali ya, karena berbeda kehidupan, justru hebat banget. Saya malah jadi ternyata di Jepang lebih Islami kali ya, menurut saya gitu. Karena mana bilang gini, ketika dia ke Indonesia, orang Indonesia terutama laki-lakinya ya itu baik-baik, bahkan mana tuh bener-bener banyak ditolong, banyak dibantunya, bener-bener bantuan yang mungkin mana di Jepang sendiri nggak pernah dapat. Bahkan mana berpikir orang Indonesia, anak mudanya itu semua baik sekali, baik banget gitu sama mana ketika mana kesini gitu. Bahkan sering banyak pertolongan yang dia nggak pernah dapat itu di Jepang, sampai sebegitunya gitulah mungkin gitu. Karena kalau di Jepang yang saya tahu dan saya pahami, bahkan saya alami, itu anak muda meskipun kenal teman, tapi cowok sama ceweknya tuh nggak seakrab Indonesia. Bahkan itu pernah jadi pertanyaan mana sama saya sendiri, dan itu cukup nusuk gitu. Ketika sama murid lagi ngajar di sekolah, murid itu kan agak-agak manja ya, agak-agak gimana gitu, manja lah gitu maksudnya. Jadi terlihat sangat akrab, deket gitu. Di situ mana bertanya, memang seperti itu ya orang Indonesia, gampang akrab kan cuma teman gitu, tapi kok bisa seakrab itu gitu. Terlebih mana nanya kan sama-sama orang Islam ya gitu. Karena mungkin mana tahu sedikit tentang ajaran Islam gitu, tapi justru mana nanya itu ke saya itu busuk banget gitu. Agak bingung jawabnya saat itu. Iya, mungkin karena di Indonesia atau saya sendiri alami udah jadi kebiasaan ya sama murid. Kebetulan waktu itu yang mana tanyain muridnya perempuan gitu, meskipun pakai jilbab lagi gitu kan, anak man 13 gitu ya murid kebetulan. Ya kayak gitulah gitu. Dan itu mana tanyain gitu, karena itu justru di Jepang nggak kayak begitu, meskipun kenal, meskipun teman gitu. Kecuali dekatnya adalah beberapa yang lebih dari di Indonesia, tapi kebanyakan sama teman yang itu nggak kayak gitulah, nggak kayak di Indonesia gitu. Itulah malah jadi pikiran di Jepang ternyata lebih menjaga kali ya gitu. Meskipun ada hal yang jauh lebih parahnya gitu. Oke, cukup. Sudah jam 10.16. Mungkin besok ada yang masih mau sekolah ya? Ya kan? Ya. Ya baik. Terima kasih kepada Mawa. Mawa. Ingat yang kata film itu beruang itu Mawa. Ya. Kepada Mana, terima kasih sudah datang ke sini, dan jangan, ini merupakan awal yang baik. Mudah-mudahan
mana bisa datang lagi ke sini, kita bisa share lagi, bisa sharing ya. Kalau memang mau belajar Al-Quran, kita setiap hari Rabu jam 8:30 itu ada belajar khusus Al-Quran dari alif-alif, artinya dari huruf hijaiyah, dari mulai belajar alif, ba, ta, tha, jim sampai seterusnya, huruf hijaiyah tadi ya, dan dari awal itu. Dan mudah-mudahan kita semakin terbuka, karena Islam itu universal ya. Islam itu tidak berbatas dengan ruang dan waktu. Islam nantinya itu akan mendunia, jadi tidak terbatas dengan negara-negara, tidak dikotak-kotakan lagi negara, karena innamal mu'minuna ikhwah, setiap orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Jadi kalau sekarang mana sudah kita anggap seperti sahabat, seperti teman, apalagi kalau mana sudah kembali ke Islam, itu bagian dari seperti saudara kita sendiri, seperti itu ya. Dan mudah-mudahan dengan diskusi ini ya, kita bisa lebih semangat lagi untuk mengaji. Kalau orang Jepang aja begitu takjub dengan anak-anak muda Indonesia, yang memang ternyata di Jepang anak mudanya sedikit ya. Sebetulnya ini potensi sekali, betul sekali yang dikatakan oleh seorang bujangga bahwa kehidupan umat ini tergantung anak mudanya ya, tergantung anak mudanya ya. Bahkan peradaban, kemajuan suatu negara itu tergantung anak mudanya. Jadi kita patut berbangga, tidak juga kita underestimate, wah anak orang Indonesia itu jelek gitu loh. Kita kadang-kadang gitu ya, wah orang Indonesia tuh begini-gini aja. Ternyata kita tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain gitu ya. Seperti ketika Ustadz di Arab Saudi pun seperti itu. Ternyata orang Indonesia tuh luar biasa ya, dari sisi kepintaran, dari sisi akhlak, kemudian dari sisi hubungan dengan antar bangsa gitu, itu nggak kalah orang Indonesia. Dani juga sudah merasakan ketika di Jepang ya, bagaimana begitu dihargainya Dani di Jepang ya, bahkan takjub gitu loh, bisa apa-apa bisa ya. Kalau di Jepang mungkin fokus yang sport ya, kalau olahraga, yang bisanya bola ya bola, yang bisanya elektronik ya elektronik ya. Orang yang ahli elektronik nggak bisa dia kaitan dengan akuntansi dan selain sebagainya, tapi orang Indonesia itu bisa semua, walaupun tidak mayoritas yang expert di bidangnya, yang tidak ahli di bidangnya. Nah, inilah ini bagian dari firman Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya engkau diciptakan dari golongan laki-laki dan perempuan, lita'arufu ya. Ayat ini Allah bukan orang-orang beriman, tapi ya ayuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia, engkau diciptakan dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arufu, untuk saling mengenal ya, untuk saling mengenal, untuk saling memahami, seperti itu. Dan kita doakan juga ya, mudah-mudahan mana semakin yakin ya, semakin kuat keyakinannya untuk kembali ke Islam. Tetapi itu pilihan mana, kita tidak memaksakan ya, apalagi kita paksa harus gitu, enggak ya. Ini insya Allah seperti itu. Baik, dan alhamdulillah ini tadi Pak Haji Tajudin ya, it's depend on you. Ustadz tidak memaksa, sekali lagi, karena Ustadz bukan orang partai ya, Ustadz bukan titipan atau kadernya Pak Haji Tajudin, juga tidak, bukan orangnya Pak Haji Tajudin, bukan orang Golkar, bukan orang partai manapun, karena Ustadz nggak mau kalau Ustadz aktif di partai nanti ada partai lain yang tersinggung. Itu terserah kalian. Seperti yang disampaikan tadi, mungkin kalau ada orang dekat kita, kalau ada apa-apa bisa enak ngomongnya. Tapi sekali lagi, Ustadz tidak memaksakan kalian pokoknya harus milih, enggak. Itu hak pribadi kalian semua, kalian yang berhak memilih. Dan Ustadz hanya
silakan memberikan kesempatan Pak Haji Tajudin. Dan memang kita butuh ini untuk dakwah kita, ya kan? Sangat penting sekali hadiah ini. Alhamdulillah ya, mulai besok tolong balikin ya, biar agak dimarahin lagi ntar. Oh bapak ya, bawa bapak punya sendiri, kita punya sendiri. Alhamdulillah ya, ini baru tadi dikasih Pak Haji Tajudin. Baru dibuka tadi ya. Baik, mungkin sekian dari saya. Bahasa Jepangnya terima kasih berarti. Arigato. Hah? Arigato gozaimasu. Hai. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Hai. Ya mungkin dari Dani atau boleh, mana boleh nanya atau Jadi mana pernah nanya sebelum masuk Islam boleh nggak sih belajar Al-Quran atau ngaji? ya boleh nggak orang non Muslim dia pengen masuk Islam, tetapi dia nggak mau syahadat dulu. Dia pengen belajar dulu tentang Islam, pengen belajar Al-Quran dulu, pengen sholat dulu, pengen puasa dulu, boleh nggak? Itu boleh, boleh banget. Dan istilahnya Islam tidak marah dengan orang yang belum Islam, kemudian pengen belajar Al-Quran, pengen belajar hadis, pengen belajar sholat, tapi dia belum masuk Islam. Itu Islam justru senang. Karena apa? Ini yang bagus begini, dia belajar dulu, ya kan? Justru ada orang Islam pindah ke agama lain, itu kebanyakan mereka tidak menggunakan akal. Mereka mungkin karena miskin, tidak punya harta, kemudian dikasih makanan, dikasih harta, pindah agama. Tapi orang mayoritas, orang yang di luar Islam, yang masuk Islam itu gara-gara belajar dulu tentang Islam. Itu bagus. Sehingga seandainya mana masuk Islam, mana benar-benar yakin dengan kebenaran Islam, benar-benar bisa merasakan, ternyata nikmat banget jadi orang Islam. Seperti itu. Jadi tidak ada larangan ataupun kita menghujat, tidak. Justru kita sangat senang. Bahkan di Amerika itu ada open house di dekat Ground Zero. Ground Zero itu tempat jatuhnya menara WTC yang dibom itu 911, iya bener ya. Tanggal 11 September yang jatuh itu ada Ground Zero. Di situ dibikin masjid sekarang dibikin masjid ya, walaupun dipertentangkan, tapi Presiden Barack Obama yang bagus itu dia tetap bangun masjid di Ground Zero itu. Dan ada open house 24 hours, jadi 24 jam. Silakan ada orang yang mau belajar tentang Islam, nanya tentang agama, nanya tentang hadis, open house. Dan itu ada ustadz-ustadz yang standby 24 jam. Dipaksa nggak masuk Islam? Enggak. Mau belajar Al-Quran dulu, belum masuk Islam, boleh ya, boleh. Seperti itu. Inilah Islam ya, inilah indahnya Islam. Seperti itu. Ada lagi? Ada lagi? Mana? Any question? Sudah ya? Baik. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari benar-benar diridhoi dan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufik ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.